Wisuda Quran ini ada 3 tahapan. Oke. Yang pertama wisuda Quran, Oke. wisuda hatam Quran, dan Oh, wisuda hafiz Quran. Masya Beda. Allah. Jumlah peserta wisuda pertama kali itu 50 orang. Masya Allah. Itu Nah, dari berapa TPA? TPA itu sekitar 4. 4 TPA di 4 Buol. TPA yang ada di Buol itu cuman di sekitaran Leok 1. Siapa tahu ada yang sudah tergugah hatinya pengen belajar tentang membaca Al-Quran. Ini ada tips cepatnya nih dari bisa langsung menghubungi Tuan Hairi Al-Fatih. Kenapa nanti setua baru belajar? Jadi apa saya punya jawaban ke mereka? Sampaikan saja Pak. Masih mending saya nanti tua baru belajar daripada Bapak sampai tua tidak belajar. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Dwi Fahrini dalam YouTube channel Infobol Creative Hub. Telah hadir ada Ustadz Muhammad Zainal Saboy SPD dan selaku Ketua HRI Al-Fatih. Benar Ustadz ya? Ya. Oke, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah teman-teman, di sini salah satu alasan kenapa tim Infobol menghadirkan Ketua HRI Al-Fatih, karena beberapa kali HRI Al-Fatih ini Ustadz diberitakan di Infobol itu melaksanakan wisuda Quran ya Ustadz ya, yang baru-baru ini tuh kali keempat, betul ya? Oke, nah sebelum kita lebih dalam membahas tentang wisuda Al-Quran ini, di sini saya mau kita mau tahu lebih sedikit tentang HRI Al-Fatih ini sebenarnya wadah apa, dibentuknya kapan, dan siapa-siapa dalamnya. Boleh Ustadz? Boleh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertama terima kasih atas partisipasi serta undangan yang sudah melibatkan kami sebagai pengurus dan salah satu acuan untuk bisa bertegur sapa dengan teman-teman yang ada khususnya di Kabupaten Buol. Adapun kami sebagai organisasi yang baru, ya, tepatnya kami dibentuk pada tanggal 16 Juli 2016. Baru Ustadz ya? Ya, baru. Baru berapa tahun? Baru sekitar banyak tahun itu. Oke, baik ya. Sekitar tepatnya tanggal 7 Syawal. Pada saat itu kebetulan ide-ide ini muncul dari saya pribadi. Setelah selesai menimba ilmu, alhamdulillah saya pulang, walaupun pada saat itu dari segi kuliah belum selesai, tapi sudah punya inisiatif sendiri untuk memajukan khususnya di kalangan remaja yang Remaja. memang notabene-nya bahwa untuk memberantas buta aksara Al-Quran khususnya, karena begitu banyak remaja yang terjun di dunia yang memang rata-rata setelah kami ketemukan masih belum banyak yang tahu tentang bagaimana membaca Al-Quran khususnya di kalangan remaja pada saat itu. Oke. Ya, maka terbentuk ada beberapa teman-teman yang memang sebagai tim penggerak. Adapun acara yang kami lakukan pada awal itu yakni donasi, Donasi. bantuan ke desa Pomayagon ketika itu, karena di situ ada terjadi bencana banjir. Makanya kita punya inisiatif setelah dibentuk organisasi ini kita turun, walaupun saat itu saya tidak berada lagi di tempat. Oke. Karena saya sudah harus kembali menuntut ilmu dan teman-teman lah yang melanjutkan Oke. untuk bagaimana bisa mensyiarkan apa yang menjadi standar utama kita dibentuknya organisasi. Visi misinya Iya. ya. Oke, baik. Ini kalau saya tidak salah Ustadz sempat tersiar kabar bahwa teman-teman yang ada di HRI Al-Fatih ini rata-rata dari awalnya rata-rata adalah remaja Islam, apa ya, remaja masjid yang ada di Leok 1 Nurul Falah. Iya.
Benar ya? Iya benar. Kalau anggota awalnya itu kita bentuk dari Risma Nurul Falah dan Risma Nurul Iman. Jadi Oke. dua masjid Dua memang masjid. yang jadi ikon pertama. Terus setelah berjalannya waktu saya selesai kuliah, studi, maka saya mengambil dari Risma yang ada di Nurul Amin Nurul Amin di Los. Oh, oke, di Leok 1. Ya, masih seputaran. Leok 1. Oke. Karena memang dasarnya saya ingin memperdayakan khususnya remaja-remaja di Leok 1 karena melihat kondisi yang ada. Oke. Nah, sekarang selain Leok 1 sudah keluar dari Leok 1 atau rekrutmennya seperti apa ini, Ustaz? Kita kemarin rekrutmennya seperti ini. Volunteer kah atau apa gitu? Kalau pada dasarnya kayak pengkaderan. Oh, Kita iya. kaderisasi, tapi model kaderisasinya tidak Iya. ekstrim yang orang pikirkan. Betul, Kita cuma sekedar perkenalan bahwa organisasi ini terbentuk dari ini sampai saat ini. Oke. Itu sekarang sudah ada di Kecamatan Karamat, sudah ada alhamdulillah. Yang baru-baru ini kita buka di Pongan. Ya, Pongan juga sudah ada sekitar 25 anggota di situ. Karena memang sistem dari kita yang disampaikan oleh pembina khususnya, Pembina. jangan kita menunggu bola, tapi kita Menjemput bola. Ini Afwan Ustadz, pembinanya siapa? Alhamdulillah kita dari awal terbentuk sampai saat ini pembinanya masih Ustadz Nur Hairi, sarjana agama. Kepala Sekarang ini beliau sudah kepala kantor. kepala Dulu kantor. belum. Oh iya. Dari belum menjadi kepala kantor sampai kepala kantor masih beliau juga. Oh, alhamdulillah. Pak Nur ya, itu salah satu ustadz saya juga. Kebetulan juga saya ini teman-teman warga Leok 1. Jebolan ya. Jebolan Leok 1. Jadi makanya tadi agak singgung soal masjid andalan kita semua di Leok 1, Masjid Nurul Falah. Itu mumpung lagi kita bahas nih Ustadz. Perkembangannya sampai sekarang itu masih pembangunan dari tahun ke tahun. Sudah hampir berapa tahun itu? Itu kendalanya apa? Kemarin sih kalau dilihat dari proses namanya membangun yang luar biasa megahnya itu tidak gitu. semudah ya, karena Iya. pada umumnya dana-dana yang dipakai adalah swadaya masyarakat. Pada umumnya dengan dana-dana dari ada beberapa donatur dan terakhir kita dari masjid itu menerima dari PJ Bupati 150 juta. Masya Allah. Kapan itu diterima? Tahun kemarin? Tahun ini? Baru-baru? Iya, bulan kemarin kalau saya tidak salah. Oh, Masya Diterima Allah. langsung oleh ketua pembangunan. Beliau juga salah satu ketua pembangunan, Ustadz Nur Hairi. Oh, Pak Ustadz Nur Hairi juga. Terima langsung. Oke, baik. Berarti kalau bisa dibilang yang masuk dari PPJ itu untuk pure semua untuk pembangunan masjid ya? Iya. Untuk sampai sekarang persentase pembangunan Masjid Nurul Falah sudah berapa persen? Kalau persenan sih masih Di bawah 50? iya, masih sementara jalan. Masih terus Tapi tetap terus berjalan. progresnya Mas. Walaupun memang tidak kelihatan signifikan, tapi ada perjalanan. Ada kemajuan, ada progres gitu ya. Oke, baik Ustadz. Itu tadi kita sudah mendengar sedikit cerita tentang HRI Al-Fatih, Himpunan Remaja Islam Al-Fatih. Baik. Nah, ini kembali tadi yang kami soroti itu tentang wisuda Quran. Sampai kemarin itu sudah masuk kali keempat Ustadz ya. Nah, yang kami ingin tanyakan, bisa dijelaskan bagaimana awalnya, maksudnya tentang program atau kegiatan wisuda Quran ini. Apakah ini inisiatif dari lembaga tertentu, misalnya ini seperti perpanjangan dari program dari lembaga-lembaga tertentu, atau memang murni dari teman-teman HRI Al-Fatih? Iya, berkaitan tentang wisuda awalnya itu adalah inisiatif dari saya pribadi sebagai ketua, berangkat dari beberapa tahun sebelumnya. Di Buol ini hampir tidak ada lagi pewisudaan Al-Quran. Terakhir pewisudaan itu seingat saya masih Kabupaten Buol baru pertama kali mau menginjak jadi kabupaten.
Awal Iya. pemekaran. awal pemekaran. Nah itu terjadi di pesantren Uswatun Hasanah. Kayaknya sama sih Mas peserta di situ. Ya, kebetulan saya masih peserta di situ. Iya, Nah iya. timbullah inisiatif itu dan saya sempat koordinasi dengan teman-teman yang kala itu kita cuma ada 8 orang yang mencetuskan. Saya berikan mereka gambaran bahwa kita akan adakan wisuda Quran. Kurang lebih 5 hari setelah saya kembali dari studi, langsung saya kumpul teman-teman, kita buat. Nah timbul pertanyaan dari teman-teman, siapa yang kita mau wisuda? Iya, Nah betul. sementara kita belum punya murid, Iya, kira-kira bagaimana ceritanya? kan tidak ada taman pengajian ini. belum Iya. ada, belum membentuk apa-apa, tiba-tiba datang-datang, ayo kita wisuda. Nah, Nah, betul. padahal, nah itu yang jadi pertanyaan terbesar yang memang luar biasa, teman-teman juga berpikir keras tentang itu. Jadi saya sampaikan, yang kita wisuda adalah masih masyarakat kita dan kita undang semua TPA yang ada, kita wadahi mereka untuk kita wisuda. Oh, Nah, Masya itu yang terjadi pertama. Dan jumlah peserta wisuda pertama kali itu 50 orang. Masya Allah. Nah. Itu dari berapa TPA? TPA itu sekitar 4 4 TPA di Buol. TPA yang ada di Buol. Itu cuman di sekitaran Leok 1 waktu itu. Oh, masih. Jadi saya masih buka seputaran Leok 1, belum buka umum. Dan Kenapa? itu 50 orang. Iya, 50 orang. Nah, yang jadi awal kendalanya itu pakaian. Ini wisuda bagaimana modelnya? Nah, teman-teman kan belum pernah. Iya, belum ada referensi. Referensi seperti apa ini proses pewisudaan. Jadi saya sampaikan kalau memang bingung, ayo kita sama-sama duduk. Saya berikan gambaran. Gambaran. Nah, ketika itu teman-teman, oh iya, mumpung masih 1 bulan waktunya, ayo setiap satu Maulid Nabi. Oh, oke. Kita targetkan itu setiap Maulid Nabi kita adakan pewisudaan. Oke. Setiap acara Maulid Nabi. Jadi setiap tahun berjalan 1 kali. Nah, ketika itu terjadi diskusi teman-teman, kira-kira pakaiannya, apanya, oke. Kita bahas masalah pakaian. Timbullah referensi pakai pakaian wisuda. Jadi awalnya Ini awal ini ya, yang pertama iya, ini. pakaiannya itu wisuda, pesan di Jawa. Oke. Pesan di Jawa karena peserta tidak langsung 1 kali mendaftar keseluruhan, jadi bertahap datang pakaiannya. Karena dananya juga Iya, bertahap. dananya juga bertahap. Dan alhamdulillah saya melihat dari antusias orang tua sampai yang membuat saya dan teman-teman itu bersemangat dalam melaksanakan hal ini. Karena orang tua support. Saat berapa kita harus bayar? Ya, kita sampaikan, ibu tidak perlu bayar kita. Yang ibu bayar pakaiannya anaknya ibu. Habis itu ibu ambil pakaian, silakan. Ya, karena di dalam itu kita cuman kasih snack, Nah, itu saja. Oke, dibuatlah itu terjadi. Nah, makanya pakaian datang seperti proses pewisudaan pada sarjana. Ya. ini ya, geser Iya, geser Geser toga. toga. Tali toga itu terjadi. Nah, Oke. kebetulan yang wisuda pertama itu Ustadz Nur Hairi. Nur Hairi. Oh, oke. Kebetulan dulu masih lurah itu Bapak Zakir Madas. Iya, iya, iya. Terus dihadiri juga sama Kepala Kodim. Kepala Kodim. Terus Tahun berapa itu pertama wisuda? 2018. 2000, berarti 2 tahun setelah dibentuknya HRI. Itu program pertama wisuda. Nah, kalau tadi dibilang dananya itu tidak, maksudnya tidak dibebankan kepada para peserta melainkan kostum, bajunya. Terus snack dan persiapannya itu dari mana dananya? Alhamdulillah kita dan teman-teman itu, saya khususnya dengan teman-teman kita adakan proposal. Donatur. Oh, oke. Proposal berkaitan tentang wisuda pertama. Jadi kita cuma bebankan, silakan ibu daftar, kita sampaikan di situ. Nah, ibu dapat snacknya. Ada snack, ada Kostum. pakaian. Ya, jadi pakaian itulah yang mereka pakai. Oke. Alhamdulillah kita buka kemarin kalau tidak salah 150.000 per orang. Tapi untuk mereka Oh, bukan iya, untuk bukan untuk pemasukan Iya. ini ya. Jadi kita secara pribadi untuk menggerakkan konsumsi yang lain itu sudah kita
pakai dana donatur ya. Oke, itu 2018. Iya. Berarti sudah kali keempat ini 2024. Berarti sempat vakum COVID ya? Iya, karena COVID, COVID. tidak dibenarkan bikin Iya. acara padahal sudah siap. Oh, Sudah gitu. siap karena COVID ya, kita juga menghargai daripada Pemerintah. apa yang pemerintah atur ya, kita undur sekitar 2 tahun. Kalau 2 tidak tahun, iya. salah. Begitu tahun ketiga tetap masih COVID tapi kita sudah Sudah diizinkan. bisa. Tapi masih pakai protokol Protokol kesehatan. prokes. Oke, baik. Nah, itu tadi Ustadz yang ingin saya tanyakan. Berarti ini memang programnya dari tahun ke tahun menjadi tetap setiap maulid ya? Iya. Setiap maulid. Nah, sampai sekarang yang baru-baru ini itu pesertanya berapa? Nah, kalau peserta yang baru-baru ini 260. Masya Allah, sudah sangat ini ya. 260. Nah, makanya kan kita kemarin kesulitan yang paling pertama kita hadapi adalah lokasi, Lokasi tempat. tempat Oh, pewisudaan oke. yang memang kita canangkan awalnya di lapangan dengan kondisi cuaca kasihan. Iya, ya, iya, tidak menentu tidak ini. menentu. Oke. Bahkan sampai ada yang roboh-roboh tendanya ketika sebelum itu. Nah, itu yang memang kita upayakan bagaimana bisa ada plan B kita buat, Pak. Sehingga Terjadilah diambil. di sana. Karena di sana kita tahu kapasitasnya sampai 300. Nah, itu pun 300 di dalam, kita tenda di luar. Oh, masih tambah tenda juga. Iya, 3 lokal kita tambah tenda yang 8 kali 8. 6 kali 8. Karena mengantisipasi ada orang tua. Orang tuanya, karena memang di undangan itu 1 peserta 2 pendamping. Oh, berarti kali 3. Iya, jadi kali 3. Luar biasa pesertanya. Tuh. Bahkan peserta yang kemarin itu dari Pongan ada. Oh, berarti tadi yang sudah disebutkan bahwa HR ini sudah ada beberapa kecamatan, pada saat wisuda yang terbaru ini semua gabung. Sudah. Oke, nah yang saya mau tanyakan itu pada saat awal wisuda itu kan menggabungkan TPA, meyakinkan TPA ini bahwa ayo sama-sama, itu sempat ada tolak menolak atau pertimbangan tidak Ustadz? Yang pertama mereka akan pertanyakan bagaimana ini prosesnya. Oh, oke. karena Belum pernah ya? Iya, belum pernah mereka alami dan selalu banyak pertanyaan. Dan teman-teman karena memang belum pernah ada di momen seperti itu, akhirnya koordinasinya satu pintu. Ustadz bagaimana? Ustadz bagaimana? Ya, tapi saya sampaikan inilah awal. Nanti saya bilang ke depannya akan terbiasa. Dan memang yang jadi pertanyaannya mereka, bagaimana sih prosesnya? Orang ini mau diwisuda bagaimana sih? Gitu Betul. masalahnya. Tapi tidak ada penolakan, hanya tanya sistem kegiatannya. Oke, baik. Nah, ini kan wisuda Al-Qur'an, otomatis hatam Al-Qur'an. Berarti semua data yang sudah hatam Al-Qur'an saja yang diwisuda atau bagaimana ini? Kalau kita secara struktural di HRI mengadakan wisuda Quran ini ada 3 tahapan. Oke. Yang pertama wisuda Quran, Oke. wisuda hatam Quran, dan wisuda hafiz Quran. Masya Allah. Beda. Iya, beda. Wisuda Al-Quran ini kita wisuda orang yang baru masuk Al-Quran dan sudah bisa baca Quran. Berarti lulus Iqra, Iya. baru Mas, yang penting sudah bisa baca Al-Qur'an. Al-Quran kita wisuda. Kenapa? Salah satu penghargaan dari kita semua bahwa orang yang lolos dalam belajar Iqra itu untuk bisa duduk di Al-Qur'an bisa. Al-Quran itu butuh perjuangan. Kasih mereka reward. Istiqomahnya itu Ya. yang Karena dan kita juga dari segi pembelajaran itu tidak memakai Iqra. oke. Nah, itu yang sampai orang banyak bertanya, Ustaz, kenapa banyak sekali binaannya? Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak ada semua. Jadi pakai apa kalau tidak Nah, pakai kalau Iqra? kita pakai panduan tahsin tilawah. Tahsin Tahlil tilawah. tahsin tilawah itu yang memang produk dari pondok yang Oke. saya bawa ke Buon. Bedanya sama Iqra apa? Kalau Iqra 6, 1 sampai 6. Betul. Kalau itu sampai 3. 1 sampai 3 tapi Langsung Quran. langsung Quran. Bisa. Bahkan tilawah 1, tilawah 2, ya itu kalau sudah dia kuasai, biar tidak perlu tilawah 3 sudah bisa baca Al-Quran. Dan ini saya sudah buktikan sebelum saya terapkan di Kabupaten Buol, saya buktikan dulu sama saya punya om sendiri. Oke. Saya punya om ini memang dibilang buta sekali. Ya, tidak bisa baca sekali Al-Quran.
Saya coba dengan 18 sampai 20 kali pertemuan. Habis itu saya suruh pegang Al-Quran. Silakan baca. Dia Bisa. sampai tidak percaya, kenapa bisa? Belum selesai dia bilang ini, kenapa bisa? Saya bilang coba baca. Begitu dibaca ternyata bisa. Masya Nah, di Allah. situ saya sampai kenapa berani ekspos buku tilawah itu yang Sohibut Tilawah, sahabat bertilawah. Oke. Jadi memang dasar-dasarnya dari situ. Dan alhamdulillah sampai saat ini. Oke. Gitu Kalau ya. konsisten itu dari tiga bagian ya, Ya. konsisten itu bisa berapa lama? Kalau dihitung pertemuan itu sampai 25 sudah Hari. 25 kali pertemuan. Oh, 25 kali pertemuan. Berarti tergantung pertemuannya mau di. Karena kemarin saya coba Ramadan tahun kemarin ada anak-anak yang belum bisa sama sekali. Dia ikut tadarus tapi dia bingung apa yang dia mau baca. Iya, iya. Jadi dalam kelompok tadarus binaan kita bagi. Ya, dia yang baru belajar di sebelah, yang sudah tadarus di sebelah. Nah, dia selama 22 hari Ramadan. selama Ramadan jadi dan bisa Masya keluar Ramadan bisa baca Quran. Oke, jadi mungkin ini bisa jadi tips cepat juga ini buat teman-teman penonton ya. Kalau orang kali Ramadan ini mumpung kita lagi di berhadapan dengan Ramadan, bisa untuk siapa tahu ada yang sudah tergugah hatinya pengen belajar tentang membaca Al-Quran. Ini ada tips cepatnya nih dari bisa langsung menghubungi Tuan Hairi Al-Fatih. Oke, baik Ustadz. Berarti begitu ya, ada wisuda Quran. Iya. Hatam Al-Quran berarti ini didata dari TPA-TPA yang sudah selesai 30 juz, Iya. kemudian hafiz. Iya. Hafiz sudah pernah? Belum. Belum Nah, pernah. makanya kita tahapannya kita progreskan dulu wisuda Quran, baru kita akan wisuda hatam, Hatam. Quran, baru wisuda tahfizun. Yang hatam sudah? Yang hatam belum, kita baru hataman akbar. Oh. Hataman akbar itu kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Oke. Terakhir kemarin semua majelis taklim binaan kita kumpul sekitar 160 orang, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita hatam bersama. Oke. Jadi terasa betul suasana Ramadannya. Nah, tahun ini bahkan lebih banyak karena binaan daripada kita itu sudah mencapai 36 titik. Sebuah Kabupaten Buol. Baru di Kecamatan Biau saja itu 30 Kecamatan Biau 36 titik. 36 titik. Masya Allah. Tapi memang paling banyak hidupnya di Kota. Kelurahan Leok 1. Oh, Leok 1. Memang, ya alhamdulillah dengan adanya pembelajaran ini luar biasa antusias dari masyarakat Leok 1 untuk belajar. Bahkan pemerintah dari kelurahan bahkan Pak Seklur secara langsung ikut juga. Makanya itu yang bikin teman-teman semangat karena kita didukung penuh sama pemerintah Kelurahan Leok 1. Oke, baiklah. Nah, kalau soal hafiz Quran berarti sekarang masih dalam apa ya, penggadangan untuk wisuda hafiz. Di Bol ini sudah ada calon-calon hafiz Quran yang dibina langsung HRI enggak? Kalau untuk hafiz secara langsung yang dibina kita belum ada. Kenapa? Karena memang kita membina yang dari bawah, bukan orang yang sudah pernah. Tapi rata-rata kita cari yang memang belum tahu sama sekali. Dan memang kadang bahkan yang dunianya tidak tahu gelap gulita atau gelap sekali, nah itu yang kita ambil sampai saat ini. Mereka begitu istiqomah dengan hal-hal seperti ini. Makanya ketika mereka sudah belajar, nah satu kesyukuran dari saya secara pribadi orang mau belajar karena moto dari kita dan saya sampaikan ke teman-teman satu saja, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Manfaat untuk sesamanya. Minimal kita bermanfaat, bukan membawa musibah bagi orang lain. Iya. Kalau misalnya apa ya bahasanya kemarin banyak orang sebutnya. Kalau misalnya tidak bisa bermanfaat, jangan menyusahkan orang lain. Jangan menjadi musibah untuk orang lain. Begitu. Oke, baik. Tadi sudah dijawab ya banyak. Nah, mumpung dibahas tadi disentil soal Ramadan. Persiapan HRI Al-Fatih di Ramadan tahun ini bagaimana, Ustaz? Yang pertama insya Allah di malam Sabtu nanti. Oh iya, Ya, Jumat. Ya, Jumat kita akan adakan pawai tarhib. Ya, pawai tarhib ini memang agenda rutin juga. Iya, dari kita setiap tahun. Ramadannya. Kenapa? Karena memang dalam riwayat Nabi pernah berkata,
barang siapa yang bergembira hatinya menyambut bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Masya Nah, Allah. itulah yang menjadi dasar kenapa kita laksanakan itu. Ya, tarhib, pawai tarhib di malam Sabtu yang insya Allah kita akan startnya dari depan kantor Kementerian Agama, finishnya di Anjungan Leok. Nah, itu pawai obor, Pawai obor. dengan miniatur masjid. Masjid. yang, Oh, oke. masing-masing majelis taklim binaan kita suruh buat biar nanti ada warna dalam pawai itu. Kalau peserta umum boleh juga Nah, ikut. kalau peserta umum mau ikut silakan, kita tidak batasi, cuman tetap tertib Tertib. Oh, karena oke. masyarakat banyak, manusia banyak yang diatur. Iya. Oke, berarti koordinasi juga sama pihak Iya. keamanan ya. Keamanan pasti. Selain pawai, Ustadz. Yang kedua ada agenda tauziah tarhib Ramadan. Nah, itu bertempat di hari Sabtunya. Oke. Jadi materi-materi dari ulama-ulama tentang apa sih kiat-kiat dalam Ramadan yang nanti kita akan hadapi. Terus yang ketiga ada nuzulul Quran. Nah, itu ada lomba yang insya Allah kita laksanakan di 15 Ramadan. Nah, itu biasa lomba-lomba pada umumnya ada busana muslim, Oh, ya, oke. tingkat TK, PAUD, SD. Oke. Ya, cuman kan jenjangnya beda-beda. Heeh. Nah, terus ada lomba azan, ya biasa pembiasaan anak-anak. Lomba-lomba di Ramadan ya. Lomba Ramadan. Baru ada lomba baca Al-Quran. Baca. Oh, tajwid ya gitu. Tajwidnya, itu yang penting. Oke. Terus setelah itu kegiatan daripada binaan adalah tadarus. Ya, itu memang kegiatan yang tidak Lepas setiap Ramadan. lepas karena ibu-ibu, bapak-bapak ini sudah mulai banyak Iya, yang lebih senang karena satu kesyukuran dari kita, mereka mau. Ya biasanya kan kalau orang tua itu Agak berat. perjuangan. Betul. Dan memang saya dapati itu di lapangan bagaimana mengajar orang tua dengan ibu-ibu, entah bapak-bapak yang mereka susah lawan itu satu, malu. Betul. Ya, malu itu yang luar biasa. Dan itu yang mereka sampaikan sendiri. Ada salah satu murid dari kita, bapak-bapak. Beliau ini bisa dibilang ya, hampir tidak pernah dapat tahu kapan sadarnya. Maksudnya pengaruh dari alkohol itu ada terus sama beliau. Walaupun sudah berhenti. Iya. Jadi waktu paginya minumannya cuma itu maksudnya. Oke. Paginya tidak ada minuman lain di atas mejanya. Oke, baik. Jadi setelah belajar itu luar biasa. Bahkan sampai meneteskan air mata untuk belajar Al-Quran. Sampai saat ini ketika dia mulai belajar, satu saja pesannya. Kalau saya tidak begini, kapan saya bisa tahu? Ya, walaupun memang yang harus dilawan awal adalah rasa itu, Iya. rasa malu itu. Dari diri sendiri ya. Bahkan kan banyak orang yang berpikir ketika sudah belajar, baru mau belajar, nah itu kendalanya. Kenapa nanti setua baru mau belajar? Biasa itu yang mereka tanyakan ke saya. Ustadz, kita dapat bahasa dari luar. Kenapa? Ada yang sampaikan, kenapa nanti setua baru belajar? Jadi apa saya punya jawaban ke mereka? Sampaikan saja Pak. Masih mending saya nanti tua baru belajar daripada bapak sampai tua tidak belajar. Betul. Masya Allah. Oke, baiklah teman-teman. Ini pokoknya yang kita harap dari teman-teman penonton barangkali atau masih malu mungkin itu ya. Betul-betul yang Pak Ustadz bilang itu kayak kita mau belajar, pengen tapi tidak punya teman untuk membantu. Pengen punya teman tapi malu juga ini sebenarnya. Mungkin ini bisa jadi salah satu tips ya. Kalau masih malu-malu hubungi berdua bicara empat mata langsung dengan Ustadz Mat. Boleh? Ya, boleh sekali. Oke, baik. Nah, terakhir ini Ustadz, harapannya untuk HRI Al-Fatih ke depannya seperti apa? Iya. Seperti yang selalu disampaikan oleh pembina kita, Ustadz Nur Hairi. Setiap menyampaikan sambutan beliau selalu mengingatkan. Bahkan ketika ada pemerintah
beliau sampaikan tolong jangan cuma dipandang sebelah mata HRI Al-Fatih. Kenapa? Karena memang HRI Al-Fatih dari segi kegiatan ya itu sudah terstruktur, sudah banyak kegiatan, tapi memang bantuan dari pemerintah yang memang belum, masih minim. ya. Yang sering bantu kita dari segi support itu pemerintah Kelurahan Leok 1 yang memang karena tempatnya kita Iya, ada di pusat situ. kegiatannya di situ. Makanya saya ucapkan juga terima kasih sama Ibu Lurah dan Pak Seknur yang luar biasa. Setiap ada apa-apa Kegiatan. kebutuhannya kita di kelurahan, beliau langsung sigap, tidak pernah berpikir apa-apa. Kalau sudah bertanya HRI langsung, Satset. iya, gerakannya cepat. Di Oke. pemerintah kecamatan juga alhamdulillah. Cuma memang mereka sampaikan kalau berbicara dengan sentuhan-sentuhan dana, mereka belum bisa memberikan yang begitu. Ya, cuman memang kalau dari pemerintah kabupaten juga sempat kegiatannya kita kemarin di lapangan berkaitan tentang 1 Muharram. Nah, itu ada bantuan dari pribadi Pak PJ PPJ. secara pribadi, bukan membawa nama Oh, oke. ke Pejabatan pemerintah, dana, iya. oke. Karena memang proposal yang kita ajukan berdasarkan nama Donatur. beliau. Oke, pribadi. Alhamdulillah beliau masih begitu sigap dengan kita, ada respon. Cuman memang dari segi bantuan secara pemerintahan itu masih sangat jauh. Dan alhamdulillah kita juga di HRI ini sudah ada lokasi untuk pembangunan yayasan pesantren yang Masya Allah. kita Di mana punya itu, Ustaz? di lingkungan LOS. Oh, Nah, itu ada oke. sekitar 1,5 hektar. Itu dari Dananya dari ada donatur yang sebagian dan ada swadaya masyarakat untuk membeli lokasi. lokasi itu. Ya, alhamdulillah sudah lunas dan Masya kita lagi tahap bagaimana menggarap tentang pembangunan. Pembangunan. Karena memang saya berpikir secara pribadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? kapan lagi? Nah, itu yang memang peribahasa yang sampai saat ini masih saya pegang. Oke, terakhir ini Ustadz, ini mungkin teman-teman HRI Al-Fatih yang menonton, support untuk mereka atau apalah wejangan untuk mereka boleh kayaknya ini via video ini Ustadz. Kalau secara wejangan buat mereka itu hampir tiap malam. Karena setiap saat mereka Sudah ketemu kenyang, ya? dengan saya. Setiap malam Ahad pasti ada ketemu. Karena memang walaupun kita sudah sibuk seperti apapun, di malam-malam Ahad itu memang malam pertemuannya kita. Untuk bagaimana apa yang menjadi kelemahan-kelemahannya kita, apa yang menjadi titik lemahnya teman-teman. Tapi yang saya bangga dengan mereka adalah semangat kerja. Semangat. Ya. Oke. Karena cuman ini salah satu kehebatan dari teman-teman HRI itu, ada banyak orang yang tidak tahu. Ya, bahkan kalau orang baru melihat mereka biasanya stres Kenapa ketika itu? dalam kondisi bikin acara. Ya, betul kita merancang acara ini jauh-jauh hari. Ya, bahkan hampir 1 bulan 2 bulan, tapi kerjanya itu injury time. Oke. Bahkan 2 hari baru bergerak. Ternyata saya pikir teman-teman ini lebih suka bergerak, Tiba masa tiba masa, habis itu nanti langsung bergerak. Mendingan mereka 1 kali capek. Oh, Tapi hasilnya luar biasa. Tidak main-main. tidak kaleng-kaleng Iya, ya. jadi memang luar biasa ketika proses. Paling kalau orang biasanya bikin acara kan rapat. Kalau kita tidak. 1 kali rapat, habis itu tinggal baku konteks saja. Rapat online. Rapat online, tinggal tanya apa yang masih ada, apa yang belum ada, selesai. Makanya itu salah satu keistimewaan tersendiri Untuk teman-teman ya, HRI teman-teman. Al-Fatih. Karena memang saya pikir tidak lazim banyak orang yang bikin kegiatan mungkin harus matang betul. Kalau dengan mereka bikin stres, ya. Orang yang stres lihat mereka. Kalau ada orang baru masuk biasanya pusing. Kenapa cuma begini? Padahal ketika mau hari H besok ada berubah itu malam itu. Mereka lebih suka begadang sampai pagi asalkan tuntas. Karena memang itulah keistimewaan tersendiri dan memang luar biasa teman-teman. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu dari mereka, tapi saya selalu ucapkan terima kasih.
Berarti kalau dilihat dari aktivitasnya luar biasa sekali ya peran teman-teman yang ada di HR Al-Fatih untuk jalannya keutuhannya HR ini juga ya. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ustadz sudah hadir. Sama-sama. Karena selamat menyambut bulan suci Ramadan. Iya. Alhamdulillah kita masih diberikan rezeki ini berjumpa dengan bulan Ramadan. Oke, baik. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait Hairi Al-Fatih, bisa ada sosial media atau boleh juga di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.